Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang dosa pertama manusia. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa di malam hari ini malam akhir menuju Idul Fitri. Kali ini saya akan membahas tentang dosa. Apa sebetulnya itu dosa? Dosa dalam sebuah agama belum tentu dosa bagi agama lain. Sebetulnya kata dosa itu sendiri digunakan oleh manusia untuk menganalogikan, menjelaskan tentang bagaimana keterikatan manusia. Dan saya lebih tepatnya tidak menyebut dosa, tapi kemelekatan. Jadi dosa itu adalah kemelekatan. Apa itu dosa pertama? Kemelekatan pertama di dunia, yaitu ketika Adam dan Hawa bersatu, ketika jiwa bersatu dengan nafsu, dengan daya-daya. Ada 4 Hawa, yaitu Hawa Amaroh, Hawa Lawamah, Hawa Supiah, dan Hawa Mutmainah. Ada Hawa benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Nah, ketika Adam bersatu dengan tubuh, ditiupkan ke dalam rahim, di sanalah Hawa tercipta. Di sanalah dosa pertama, yaitu ketika 2 jenis manusia yang berbeda kelamin bersatu, disimbolkan dengan buah kuldi, buah apel, buah yang terlarang di surga. Surga di sini adalah kenikmatan rasa, bukan suatu tempat. Surga itu adalah di dalam diri kita, kenikmatan rasa. Hanya dengan melakukan persetubuhan berbeda jenis kelamin, ini kenikmatan rasanya akan timbul 2 hal yang berbeda. Ada karena ibadah, ada karena dorongan nafsu, dorongan kehendak, dorongan will, dorongan keinginan untuk menguasai dan melampiaskan hasrat birahi. Ini dosa pertama, sehingga akhirnya melahirkan dosa yang lebih besar, yaitu membunuh. Karena diceritakan setelah itu lahirlah Qabil dan Habil, dan akhirnya saling membunuh. Nah, kenapa? Korelasinya apa? Jadi melakukan persetubuhan, melakukan seksual, memang dalam keadaan seksual dalam keadaan yang sah ya, tapi yang sah, menikah dulu, diketahui orang pada umumnya, melakukan hubungan badan seksual sampai pada puncak jenit atau jenit, sampai pada puncak persetubuhan, dia akan lepas, kosong. Disitulah kemungkinan Tuhan melintas dengan syarat sah dalam hubungan keterikatan pernikahan. Istilahnya diketahui RT, RW, diketahui umum. Tapi hal-hal yang tersembunyi, dilakukan secara sembunyi, tidak terang-terangan. Ini yang disebut, makanya kenapa disebut halal dan haram. Sebetulnya perbedaannya, halal itu terang-terangan, kalau haram itu sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui umum, hanya dirinya dan perempuan. Memang pada zaman nabi-nabi dahulu, istilahnya pada zaman Adam, tidak ada yang namanya pernikahan. Siapa yang menjadi penghulu? Orang-orang primitif zaman dulu kan nggak ada. Nah, lalu setelah itulah dibuat aturan-aturan dulu bahwa menikah harus ada saksi, ada apa. Itu sebetulnya dibuat oleh manusia yang diutus oleh Allah agar tertib, agar adab
makanya disebut manusia beradab. Jadi kalau misalnya setelah adab itu dibuat, setelah ada aturan-aturan itu dibuat, lalu manusia masih melakukan itu, berarti biadab atau kurang adab. Jadi ketika kita melakukan begitu, jangan dijadikan alasan bahwa Nabi Adam dulu Hawa nggak menikah, nggak ada penghulunya, ya nggak masalah. Itu tanda kita biadab, kurang adab. Karena segala sesuatu kita tidak lepas dari sosial. Kita butuh izin. Bahkan istilahnya kalau di dalam Islam pun, kalaupun dia mau menikah, atau istilahnya kalau dia mau menikah lagi gitu, istilahnya apa, nama Islamnya saya nggak lupa, soalnya saya nggak ngikutin ya, nggak ngikutin tren agama. Poligami ya, poligami. Istrinya kalau poligami pun itu harus ada izin dari istri pertama. Tapi kalau kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan, itu biadab, tidak ada adab. Jelas itu akan menyakiti hati perempuan. Nah, Allah itu maha pecemburu. Nah, perempuan pun sama, cemburu. Orang yang pintar ketika dia salah meminta maaf. Tapi orang yang bijaksana sebelum dia melakukan salah, bahkan dia tidak melakukan salah, dia akan selalu minta maaf. Sedangkan orang bodoh yang dikuasai oleh nafsu, dia melakukan salah pun dia tidak pernah meminta maaf. Nah, ini dosa pertama Adam dan Hawa itu ketika menyatunya unsur hawahu, nafsu, sehingga melahirkan anak, dan disitulah melahirkan dosa-dosa selanjutnya yang lebih besar, yaitu membunuh. Karena biasanya memang ketika manusia bersetubuh, ketika manusia berlainan jenis melakukan hubungan seksual, maaf ini saya bukan berkata jorok, ini realita, itu akan ada emosi yang tidak terkendali. Ketika ada hal-hal lain yang melarangnya atas kesenangannya, kemelekatannya, dia akan marah besar. Dia tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, di sanalah Qabil dan Habil melakukan pembunuhan gara-gara apa? Perempuan. Gara-gara seks, gara-gara yaitu dosa pertama. Dosa pertama itu adalah zina. Lalu apa disebut zina dan nikah? Nikah itu diketahui oleh umum, diumumkan dan diketahui secara umum. Itu sudah menjadi hal tabu. Walaupun memang seks itu sebetulnya tabu katanya. Tapi ketika pernikahan berarti kan dia mengatakan, "Woi, malam ini saya mau melakukan malam pengantin." Tapi diketahui secara umum, maka disebutlah halal. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akan lahir kebohongan-kebohongan. Itulah kenapa dosa zina atau kemelekatan akan kesenangan seksual itu akan melahirkan kebohongan. Selanjutnya pembunuhan, selanjutnya memarahi orang yang tidak senang dengan apa yang kita perbuat. Selanjutnya dia akan merasa ego, merasa dirinya paling benar, merasa tidak salah apa yang dilakukannya. Bahkan ketika ada orang yang melarang, dia akan marah-marah sama orang yang melarangnya. Ini efek dari itu, dosa pertama. Dosa pertama dilakukan manusia itu. Kenapa saya sedikit menghindari tentang hubungan dengan lawan jenis? Bahkan sampai sekarang saya udah 12 tahun menduda. Karena apa? Ini dosa itu bahaya, dosa-dosa melakukan hubungan intim itu. Pertama, emosi kita akan diaduk-aduk. Terus ketika ada orang yang memisahkan kita, kita akan merasa tidak rela. Kepala akan pusing, jiwa kita seolah-olah mati. Tidak sedikit orang gara-gara putus cinta akhirnya bunuh diri. Tidak sedikit orang gara-gara cinta akhirnya saling membunuh. Bahkan seorang homoseksual pun, kayak dulu pernah ada ceritanya, si Rian itu sampai membunuh pasangannya karena kecemburuan. Jadi jangan dikira
hubungan seksual atau dosa pertama, yaitu dosa zina, itu akan berefek banyak. Kebohongan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa awal dikisahkan dalam kisah Adam dan Hawa, dosa pertama itu sebetulnya disimbolkan dengan buah apel adalah dosa zina. Tapi manusia juga tidak akan lahir kalau tanpa adanya itu. Itu kemelekatan. Ketika kita sudah mencintai, atau istilahnya ketika kita sudah senang dengan melakukan itu susah kita move on, susah kita untuk lepas darinya. Makanya saya tidak menyebutkan dosa, saya lebih kepada kemelekatan. Sebetulnya dosa itu adalah kemelekatan. Sehingga wajar kalau seandainya orang-orang spiritual kadang banyak yang memilih sendiri. Beda loh, sendiri dengan kesepian, kesendirian dan kesepian. Saya itu lebih bahagia dalam kesendirian. Itu namanya solitaire. Tapi kalau kesepian itu masih butuh objek lain untuk melengkapi hidupnya. Kalau kesendirian, dia memang bahagia dengan kesendirian, walaupun sejatinya manusia itu berjodoh-jodoh, harus ada pasangannya. Tapi ketika kita tidak mampu mengontrol emosi, istilahnya ketika kita tidak mampu mengendalikan api di dalam diri kita, api asmara, api gairah, itu kan menyenangkan. Makanya kenapa yang dosa itu yang menyenangkan gitu. Dosa itu yang melekat, yang memang kita bahagia, kita senang, merasa senang dengan melakukan itu. Kenapa itu yang dilarang? Karena ketika kita udah terlarut di dalamnya, itu seperti main api. Api kecil bisa dimainin, tapi ketika dia apinya sudah membesar, itu akan membakar dirinya sendiri. Sehingga muncullah kebohongan, muncullah kemarahan, melampiaskan kemarahan. Itu bagi yang single saja bisa saling bunuh gara-gara cinta, gara-gara cemburu dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah menikah, melakukan lagi perzinahan diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, itu lebih bahaya karena akan melakukan kebohongan dan karena akan mudah emosi, mudah marah ketika kesenangannya diusik. Itulah kenapa itu adalah sentral dosa pertama. Sehingga kita harus berjuang untuk melepas kemelekatan itu. Meskipun yang namanya nafsu, hawahu, atau api di dalam diri kita nggak mungkin dimatikan. Tapi paling tidak kita harus berusaha untuk mengendalikan, untuk mengurangi volumenya. Nafsu itu memang hidup penuh dengan nafsu, karena hidup ini kan nafsu itu sendiri. Kalau misalnya tidak mau punya masalah, ya jangan hidup. Karena hidup pasti ada masalah. Tapi bagaimana cara mengendalikan masalah itu? Jadi orang yang dewasa, orang yang hebat, bukan berarti tanpa masalah. Orang sukses, orang besar itu justru sebetulnya adalah orang yang banyak masalah dalam hidupnya. Memangnya nabi-nabi tidak punya masalah? Setiap nabi punya masalah. Kenapa diceritakan seperti Adam dan Hawa? Kenapa diceritakan Nuh? Kenapa diceritakan Khidir? Kenapa diceritakan misalnya Lut dan lain sebagainya? Masing-masing nabi itu punya masalah besar dalam menghadapi bangsanya saat itu. Jadi kedewasaan bukan berarti tidak punya masalah, justru karena dia banyak masalah. Tapi bagaimana ia menghadapi dan menyikapi masalahnya itu? Ketika dia terbawa masalah, berarti dia sebagai loser, kalah oleh masalah itu sendiri. Ketika kondisinya membuat dia berubah, berarti dia kalah oleh kondisi. Tapi ketika kondisinya mampu dia menjawab masalah itu dengan tenang dan damai, berarti dia pemenang situasi. Dia pemenang dari alam dunia. Apapun masalah yang terjadi, dia tetap tenang dan damai. Dan kalau perlu kita jangan terlalu mendekati dosa pertama itu. Itu kemelekatan, karena ketika kita sudah larut di dalamnya, itu akan susah kita untuk melepasnya. Melepasnya seolah-olah mati.
Itulah yang disebut dosa-dosa itu adalah kemelekatan di dalam diri. Dan ketika kita udah seneng, aduh minta ampun kita kalau untuk dicegah, pasti akan rasakan. Bukan Anda saja yang merasakan, saya pun pernah mengalami dulu ketika bercerai atau bagaimana ketika putus dengan pacar. Waduh pusingnya minta ampun, susah untuk move on. Nah disitulah dosa terlahir, yaitu kemelekatan. Makanya dengan adanya kemelekatan itu, kemelekatan pertama itu adalah zina. Kemelekatan pertama itu adalah persetubuhan. Itu dilambangkan buah holdi atau buah apel. Sebetulnya itu simbol saja, bukan berarti buah terlarang di situ beneran buah, bukan. Tapi adalah simbol tentang renyahnya bersetubuh, renyahnya melakukan hubungan intim berbeda jenis. Dan ketika dipisahkan kita akan emosi dan marah, merasa tidak mau untuk dipisahkan karena itu kemelekatan, keterikatan. Kita akan selalu teringat-ingat, waduh stres kalau dipisahkan. Lahirlah kebohongan demi melakukan itu. Lahirlah kemarahan kalau ada orang yang melarang. Sampai bisa terjadi pembunuhan ketika kecemburuan muncul. Makanya kenapa? Itu dosa sentral awal yang harus dihindari. Karena akan lahir dosa-dosa selanjutnya, yaitu dosa berbohong dan dosa emosi tidak terkontrol. Marah akhirnya bisa terjadi, puncaknya adalah membunuh. Nah, kalau di cerita Arab Qabil dan Habil, kalau di cerita Nusantara sebetulnya bukan Qabil dan Habil tapi Anwar dan Anwas. Anwar dan Anwas akhirnya saling bunuh. Ini hanya permasalahan apa? Hanya permasalahan seksual perempuan. Maka dari itu bagi kaum laki-laki, cobalah sedikit mengurangi volume nafsu menguasai diri. Nafsu itu tidak salah. Nafsu itu peserta hidup. Hawa-hu itu kan 4 peserta hidup. Tapi jangan sampai nafsu menguasai diri kita. Kita yang harus bisa mengendalikan dan mengatur nafsu. Tapi nggak ada manusia yang bisa. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikannya. Biar Tuhan yang meredakan nafsu-nafsu kita. Kalau kita terus ikutin kesenangan itu, kemelekatan itu, kita tidak akan bisa lepas dan move on. Karena itu adalah jerat-jerat iblis. Jerat-jerat iblis yang paling melemahkan manusia adalah hubungan intim. Segimana hebat dulu Julius Caesar kalahnya sama Cleopatra. Hanya di paha Cleopatra akhirnya tadinya mau menguasai Mesir. Akhirnya Mesir pun tidak dikuasai. Malah Julius Caesarnya yang dikuasai oleh Cleopatra. Segimana hebatnya Ken Arok kalah oleh Ken Bebes. Makanya hubungan tentang perempuan dan laki-laki ini jangan salah. Ini hubungan yang paling besar, bahkan demi cinta. Orang rela mengorbankan apapun. Sebetulnya bukan cinta, itu adalah hasrat, birahi, itu adalah nafsu. Itu adalah ambisi. Dan banyak orang yang terjebak di ranah itu, di kemelekatan itu. Karena yang disebut cinta itu sebetulnya bukan keinginan atau hasrat melampiaskan nafsu. Yang disebut cinta itu adalah memberi tanpa syarat. Rahman Rahim itulah cinta. Seperti cinta ibu kepada anaknya. Atau cinta Allah kepada seluruh makhluknya. Atau sinar matahari yang menyinari alam bumi dan planet sekitarnya. Itu cinta. Tapi kalau keinginan untuk mendapat, melampiaskan nafsu, itu bukan cinta namanya. Itu dosa, itu kemelekatan, itu adalah birahi. Itu adalah basic insting animal. Itu adalah basic instingnya hewan.
Makanya kenapa disebut hewan ternak? Karena memang kerjanya untuk ternak aja begitu. Beranak lagi, punya anak. Istilah Sundanya dipacakan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan yang hobinya melakukan begitu seksual, yang ada bedanya dengan hewan ternak. Bahkan mungkin lebih rendah dari hewan ternak. Makanya, saya emang nggak mau kawin aja, mau melakukan begitu. Yang ada bedanya dengan domba. Domba kan nggak perlu naik, nggak perlu jam kobor, nggak perlu ada adab. Domba kan nikah aja. Lihat perempuan langsung domba laki-laki ngelihat ada perempuannya langsung dilakukan. Ya, kita kan manusia, bukan binatang. Maka gunakanlah adab, gunakanlah rule yang ada. Selama kita di dunia, kita tetap terikat oleh aturan. Kenapa itu harus ada aturan-aturan itu? Agar tercipta norma kemanusiaan. Makanya ada orang-orang yang melakukan itu seperti binatang, yang nggak perlu melakukan aturan-aturan, nggak perlu ada adab-adab, nggak mengharuskan nikah dan lain sebagainya. Ya, berarti kayak binatang, kayak sapi, kayak kerbau, kayak domba, yang melakukan begitu saja seenak hatinya. Nah, ketika terus itu dilampiaskan, senang, itu susah bagi kita untuk move on. Susah bagi kita untuk keluar dari zona itu. Karena kita akan terus terikat. Itulah yang disebut dosa. Dosa itu melekat. Dan susah untuk dilepasnya, seperti kulit dengan daging. Melepasnya seolah-olah kita mau mati. Makanya kenapa harus dihindari dosa pertama ini. Inilah dosa pertama manusia, yaitu persetubuhan atau perzinahan. Selanjutnya akan lahir kebohongan, selanjutnya akan lahir emosi yang tidak terkontrol, dan akhirnya bisa puncaknya terjadi pembunuhan, penyiksaan, dan menyakiti orang lain. Tuhan saja Maha Pencemburu tidak mau diduakan, begitupun perempuan. Maka jadilah pria yang sejati, yang menyayangi istrinya, pacarnya. Ya cukup satu saja, nggak usah serakah. Karena kalau serakah pengen 2, 3 itu bukan. Laki-laki itu adalah laki-laki yang sudah dikontrol oleh nafsu. Istri 4 di situ bukan wujud, tapi nafsu-nafsu di dalam diri kita yang harus dikontrol, yaitu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Bukan wujud kita harus banyak istri. Makanya kenapa yang banyak istri kayak Ustadz yang dulu yang suka dikir istrinya sampai 3, itu kan akhirnya jaga kanker otak, penyakit, tidak kontrol emosi. Bagaimanapun juga kalau punya istri, jangankan 2, 3, 1 aja kita kan kadang-kadang harus emosi kontrol, dan kita harus bijaksana. Harusnya laki-laki itu sebelum justru terbalik ya, orang pintar kalau salah meminta maaf. Justru laki-laki itu seorang suami harus bijaksana. Bahkan ketika dia tidak bersalah pun, perempuan yang bersalah tetap laki-laki harus meminta maaf. Karena perempuan itu memang kodratnya harus dimengerti. Kodratnya perempuan itu memang pengen dimanja dan diperhatikan. Jadi jangan sampai menyakiti hati perempuan. Menyakiti hati perempuan sama dengan menyakiti ibu kita, menyakiti saudari kita. Ini makanya Nabi Muhammad selalu memuliakan perempuan. Kalau alasan menikahi perempuan pun bukan karena nafsu. Karena satu, ada yang janda tua yang ditinggalkan karena suaminya meninggal dalam perang. Ada yang memang dia butuh dibantu, bukan karena nafsu. Tapi banyak hari ini orang menikah karena ambisi nafsu. Jadi berbeda ya. Makanya dalam zona persetubuhan ini tipis perbedaannya antara hak dan batil. Perbedaan antara mengontrol nafsu dengan dikontrol oleh nafsu, mengendalikan nafsu dengan dikendalikan oleh nafsu, perbedaannya tipis. Kalau kita benar bijaksana, maka kita harus mengontrol nafsu dan gunakanlah cara yang beradab.
gunakanlah cara yang lebih baik, bijaksana, yaitu dengan menikah. Tidak seperti kambing atau domba yang ketika bertempur dengan berbeda pasangan langsung main hantem aja. Maka berarti bukan manusia, karena manusia masih butuh adab, ada norma, ada etika, nggak langsung main tubruk saja kayak binatang. Dan ini harus move on, harus bisa kita ngendaliinnya. Karena kalau kita sudah terbakar emosi, terbakar kebiasaan dan kemelekatan, agak susah bagi kita untuk lepas darinya. Makanya kenapa ini dosa paling sakral sebetulnya. Dan dosa yang paling lemah di laki-laki adalah itu. Seperti Ken Arok, Ken Dedes, banyak para pejuang hebat, banyak para sejarawan hebat dulu, orang-orang hebat, kalahnya sama itu. Godaan tertingginya itu perempuan. Makanya kenapa dulu juga Soekarno kalahnya sama perempuan, sama Dewi itu kan. Jadi jangan dikira perempuan itu di satu sisi mungkin bisa menggenapkan jiwa kita, makanya disebut belahan jiwa. Tapi di sisi lain, perempuan itu juga bisa membuat kita lemah, membuat seseorang bungkam dari kekuatannya. Karena kekuatan ambisi ini adalah kekuatan terbesar. Jangan dikira kekuatan bersetubuh ini orang melakukan kekuatan yang terbesar. Contohnya lihat aja di alam semesta, burung sampai seperti cendrawasih mengepakkan sayap, mengeluarkan suara indah, mengeluarkan warna-warna indah, hanya untuk apa? Hanya untuk kawin. Begitupun gajah, kerbau, sapi, bahkan manusia akan mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk menarik pasangannya. Jadi justru kekuatan elemen terbesar di alam semesta ini adalah ini, ambisi, nafsu, cinta. Ini kekuatan terbesar karena manusia akan mengerahkan segala kemampuan untuk itu. Maka ketika kita bermain-main di daya itu, jangan lupa untuk kembali. Kita berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa kita hidup selamanya di dunia dan terus melekat dan terikat dengan kecenderungan itu. Maka kalau terbiasa dan cenderung itu, mulailah untuk melepas kebiasaan-kebiasaan itu. Karena tidak ada yang bisa mengubah diri kita. Allah pun tidak akan mengubah kecuali Anda sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasibmu sebelum kamu sendiri yang mengubahnya. Jadi mulailah berubah, mulailah kurangi volume untuk melakukan hal-hal yang tidak beradab. Gunakan adab, kita manusia, kita punya adab, kita punya etika, kita punya norma. Maka jadilah manusia, jangan menjadi binatang. Ini dosa pertama ini yang paling rentan. Karena manusia paling mudah tergoda oleh dosa pertama, yaitu memakan buah apel, yaitu bersenggama, bersetubuh. Karena akan melahirkan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Semoga kita semua dilindungi dan senantiasa berada dalam bimbingan. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya yang semoga semua video saya dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan melihat masa lalu, karena terkadang justru orang baik berasal dari orang jahat yang insaf. Lebih baik kita pernah berdosa tapi sadar akan dosa kita daripada kita selalu merasa benar. Itu lebih bahaya. Maka Tuhan akan menutup pikiran, hati, dan nafsunya kalau dia merasa benar. Lebih baik kita pendosa tapi merasa bersalah. Maka bertaubatlah dan mulailah tinggalkan kemelekatan atau dosa pertama itu. Terima kasih atas kesediaan yang menonton video saya. Saksikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.